berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam God Lover, senang berjumpa kembali dalam program Rise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaannya, jangan pernah menyerah, sebab Tuhan mengundang kita untuk mengalami kelegaan dalam hadirat-Nya. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Puji Tuhan, undangan luar biasa kepada kita semua. Mari kita responi dengan iman kita datang kepadanya dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa semua pergumulan kami di hadapan-Mu. Setelah Tuhan memberkati dan menyatakan anugerah-Mu, semua aktivitas kami berjalan dengan baik. Saat ini kami membawa pergumulan-pergumulan yang tersisa, yang bisa mengganggu pikiran kami, sehingga kami sulit untuk beristirahat. Kami sangat percaya dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberi kami kelegaan yang kami butuhkan. Bapa, kami juga rindu kebenaran firman-Mu Engkau nyatakan, supaya kami alami kemerdekaan saat ini. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, dan berikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang menginginkan keberhasilan dalam kehidupannya. Kita semua pasti juga ingin berhasil. Tidak ada orang yang ingin gagal. Demikian juga ketika kita bersaksi, ketika kita melayani, kita pasti ingin apa yang kita lakukan menghasilkan sesuatu, berhasil, berbuahkan jiwa-jiwa yang bertobat, berbuahkan jiwa-jiwa yang semakin mengasihi Tuhan, membebaskan orang-orang yang terbelenggu dari dosa, yang terikat oleh roh jahat. Itu semua pasti yang kita rindukan, keberhasilan. Nah, kita akan belajar dari satu perikop dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 1 sampai 12. Ini yang dirindukan juga oleh Barnabas dan Paulus dalam usaha mereka memberitakan Injil. Mereka rindu ada buah-buah yang menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak pernah sia-sia. Namun pernahkah kita menyadari bahwa kunci dari sukses, kunci dari keberhasilan yang sesungguhnya dari seorang saksi Kristus itu seperti apa? Bagaimana orang yang melayani, bagaimana orang yang menjadi saksi Kristus itu kok punya dampak yang begitu besar? Apa yang dilakukan kok menghasilkan buah-buah pelayanan yang baik, jiwa-jiwa yang meresponi Injil Kristus, yang bertobat, yang berubah. Apa yang membuat mereka berhasil? Mari kita lihat beberapa ayat. Yang pertama, kita lihat ayat yang keempat. Kita baca ayat yang keempat. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Saudara perhatikan ini. Karena mereka diutus oleh Roh Kudus, karena mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Kunci pertama keberhasilan saksi Kristus adalah ketika dia berupaya, ketika dia bersaksi, ketika dia melayani, ketika dia bekerja, dia punya kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Apapun yang dilakukan karena dia sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus, bukan hanya mengikuti perasaan dan emosinya sendiri. Barnabas dan Paulus sadar betul bahwa kemampuan mereka dalam memetakan wilayah pelayanan sangat terbatas, apalagi masa itu belum ada peta yang jelas tentang wilayah-wilayah yang akan mereka jalani, wilayah-wilayah pelayanan yang ingin mereka jangkau.
tidak ada panduan, tidak ada peta yang jelas seperti sekarang apalagi. Ada keterbatasan. Itulah sebabnya mereka tidak terlalu bergantung pada pengetahuan mereka, tetapi kesediaan mereka untuk mau dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka sadar dan percaya betul bahwa dalam ketidaktahuannya tentang jalan-jalan yang akan mereka jalani, wilayah yang akan mereka jangkau, Roh Kudus tahu betul wilayah-wilayah itu. Roh Kudus tahu betul bagian mana, wilayah mana, kota mana yang sudah siap untuk dituai. Inilah yang membuat mereka berhasil dalam penginjilan waktu itu. Mereka berhasil. Lewat pelayanan mereka ada banyak orang yang bertobat, percaya Yesus. Ada banyak gereja-gereja baru dirintis. Sehingga Injil tidak hanya berpusat di Yerusalem. Orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya berkumpul di Yerusalem. Tidak hanya orang Yahudi saja. Tetapi segala bangsa mulai dengar Injil. Karena apa? Paulus dan Barnabas salah satu tokoh yang memberi dirinya untuk selalu mau dituntun. Bagian mereka adalah melatih kepekaan rohani, kepekaan batinnya. Kemana Tuhan mengarahkan pelayanan mereka. Saudara-saudara, kalau kita ingin berhasil dalam mengupayakan apapun dalam Tuhan, apalagi dalam pelayanan, sadarilah selalu bahwa kemampuan saudara itu terbatas. Kemampuan kita itu sangat terbatas untuk bisa menggenapi rencana Tuhan. Kesanggupan kita itu sangat terbatas untuk bisa menjangkau begitu luas wilayah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Karena itu berikan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Melakukan apapun yang saudara ingin lakukan, biarlah Roh Kudus yang mengarahkan, Roh Kudus yang menuntun. Karena kalau Roh Kudus yang menuntun pasti melampaui teori dan melampaui pengetahuan kita, melampaui kepandaian dan kepakaran kita. Oleh sebab itu milikilah kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Milikilah kepekaan untuk bisa mengerti kemana Roh Kudus memimpinmu. Apa yang harus engkau kerjakan, kepada siapa engkau harus menyapa. Senantiasa bangun hubungan yang benar, sikap hati yang benar, keterbukaan hati. Roh Kudus mengarahkan dan memimpin hidupmu. Itu kunci keberhasilan saksi Kristus yang pertama. Yang kedua, kunci keberhasilannya adalah gunakan kuasa Roh Kudus. Jangan hanya mengandalkan kekuatan dan kemampuanmu sendiri. Kita baca ayat yang ke-9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. 10. Dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Saudara-saudara, di sini terlihat sekali ya bahwa Paulus itu tidak hanya mengandalkan kefasihan lidahnya dalam berbicara. Paulus tidak hanya mengandalkan kecerdasan otaknya. Paulus ini orang yang sangat pintar dan pandai berbicara, fasih lidah ketika berbicara. Paulus sadar bahwa sebagai saksi Kristus, kunci keberhasilannya itu bukan pada dirinya, tetapi pada kuasa Roh Kudus yang ada dalam dirinya, yang diberikan Allah kepadanya. Itulah sebabnya dia mempergunakan kuasa itu. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh otoritas terhadap iblis yang menguasai seseorang. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh otoritas ketika dia beritakan Injil. Dia mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kuasa ketika dia mengatasi masalah-masalah yang sedang dia hadapi. Dia tidak mencoba mengatasi masalah hanya dengan permainan kata-kata, hanya dengan permainan ilmu pengetahuan,
tetapi yang dia lakukan adalah dia menggunakan otoritas Allah dalam dirinya. Dia perkatakan dengan penuh otoritas, dengan penuh kuasa. Dia usir orang yang dia mengusir roh jahat yang menguasai seseorang. Dia menyembuhkan, dia berdoa untuk orang yang sakit. Pelayanan-pelayanannya luar biasa. Di bagian yang lain Paulus berkata, oh senjata kami itu bukan sekedar senjata dunia, senjata hanya lewat kata-kata biasa, lewat kepandaian manusia. Tetapi senjata kami adalah senjata dari Allah. Kuasa Allah yang terbatas, yaitu kuasa Roh Kudus. Allah telah mengaruniakan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu lahir dari pekerjaan Roh Kudus. Dan setiap orang yang akhirnya menerima Yesus dilahirkan kembali sebagai ciptaan yang baru. Dalam dirinya sudah dimeteraikan Roh Kudus. Dalam dirinya berdiam Roh Kudus. Dan setiap orang yang diutus oleh Tuhan, Tuhan berkata, engkau akan menerima kuasa, engkau akan menerima kekuatan yang dari Allah, supaya engkau bisa memakainya untuk bisa mengatasi setiap hambatan yang engkau alami dalam perjalananmu sebagai saksi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, supaya kamu punya kekuatan, punya wibawa surgawi untuk memberitakan kabar baik, untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan. Terkadang kita dikalahkan oleh situasi tertentu karena kita hanya sibuk mengatasi masalah kita dengan akal budi kita, dengan pengalaman kita, dengan kata-kata cantik, kata-kata manis yang dikatakan orang lain kepada kita. Kita lupa dalam diri kita ada kuasa Roh Kudus yang disediakan Allah untuk menjadikan kita ini mampu memberitakan kabar baik, mampu untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan, mampu mengatasi masalah-masalah apapun yang menghambat perjalanan kita, bahkan mampu untuk mengusir setan yang membelenggu kehidupan orang-orang yang kita layani. Oleh sebab itu, saudara, pergunakan kuasa itu dengan penuh iman, perkatakan dan bertindaklah sesuai dengan kuasa yang Tuhan sediakan. Kalahkan setiap rintangan yang ada, kalahkan setiap siasat iblis yang coba menghalangi saudara. Kalahkan situasi dan kondisi yang membuat saudara mengalami kesulitan untuk maju sebagai saksi-saksi Kristus. Percayalah, Roh Kudus adalah jaminan dari keberhasilan hidup Anda. Tidak peduli siapapun dan bagaimana keadaan kita. Kalau kita bertindak sesuai pimpinan Roh Kudus dan kita bekerja, kita berkata-kata menurut pimpinan Roh Allah, kuasa Allah bekerja. Berdirilah di atas otoritas yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita semua. Dan lihat, ada kemenangan demi kemenangan yang akan terjadi dalam hidup saudara. Saudara akan lihat orang-orang yang terikat dibebaskan, orang-orang yang sakit disembuhkan, orang-orang yang terikat dengan dosa akhirnya bisa mengalami kelepasan dari ikatan dosa itu. Orang-orang akan bertobat, orang-orang akan berbalik, meninggalkan dosa-dosanya dan kembali kepada Allah. Ketika saudara bersaksi, ketika saudara beritakan firman Tuhan, ketika saudara berinteraksi dengan mereka sebagai saksi Kristus yang aktif menyatakan kesaksianmu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah membuka rahasia dalam hidup kami. Bagaimana kami bisa berhasil sebagai orang Kristen. Bagaimana kami bisa berhasil bersaksi. Bagaimana kami berhasil melayani sesama kami. Sehingga kami tidak hanya melakukannya, tetapi kami melihat jiwa-jiwa yang dimenangkan, jiwa-jiwa yang bertobat, jiwa-jiwa yang berubah, jiwa-jiwa yang akan mengalami kebebasan, kemerdekaan, dan pemulihan. Tuhan bisa pakai kami, bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat,
tetapi karena kami mau memberi diri dipimpin Roh Kudus, dan ketika kami melakukannya, kami bertindak dalam otoritas nama-Mu, nama Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan, berikan kami keberanian terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun Tuhan taruh. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang punya kerinduan untuk menjadi saksi bagi saudara-saudaranya, bagi sahabatnya. Tuhan, urapi mereka, Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu bekerja lewat hidup mereka semua. Dimanapun kami berada, kami menjadi saksi yang memberkati banyak orang, yang mengubahkan kehidupan banyak orang, yang membangun kehidupan sesama kami. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saudara saat ini atau keluarga atau sahabat sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, berikan komentar saudara, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkau ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Saudara sungguh-sungguh mengalami rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Hatiku